Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucy Leona Herlianti dari PT Bank Tabungan Negara Persero Terbuka, Kantor Cabang Bogor. Video ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari Supervisory Development Program tahun 2020 terkait pembuatan rangkuman kesimpulan materi yang dibawakan oleh Bapak Hermawan Kartajaya dan Bapak Junanto Hardiawan. Materi pertama dengan judul Surviving, Preparing, Actualizing 2020 oleh Bapak Hermawan Kartajaya selaku Founder and Chairman Mark Plus Incorporation. Rangkuman terdiri dari beberapa poin, yaitu poin pertama, untuk menjadi supervisor maka harus dilengkapi dengan kemampuan SEAL dan juga PIPM. SEAL adalah Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. PIPM adalah Productivity, Improvement, Professionalism, and Management. Oleh karena itu, menjadi seorang supervisor tidak hanya menguasai manajemen saja, tetapi juga harus menguasai leadership. Poin kedua, ada 4 kunci agar bisnis bisa bersaing dan tetap berkembang di era COVID-19, yaitu CL. Karena COVID-19, bisnis itu harus omni, menggabungkan dua hal berbeda seperti bisnis offline, kini harus ada juga online. Kreativitas harus ada untuk mendukung produktivitas. Tanpa kreativitas, usaha hanya rutinitas dan sulit adaptif. Lalu harus ada inovasi untuk mendukung kreativitas. Setiap usaha harus dibangun dari pertanyaan seberapa baik inovasi untuk menjadi solusi masyarakat. Bisnis itu harus problem solving. Di tengah COVID-19, produk apa yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan masalah konsumen? Berbeda dengan sebelum COVID-19, inilah opportunity atau kesempatan. Oleh karena itu, perlu entrepreneurship, seseorang yang bisa memanfaatkan kesempatan dari perubahan masyarakat. Konsumen berubah, dia pun ikut berubah. Ketiga elemen tadi kemudian disempurnakan dengan leadership atau kepemimpinan. Disitulah kemampuan manajerial untuk mengkombinasikan banyak elemen. Karena yang dikelola bukan hanya soal memanfaatkan kesempatan bisnis, tapi harus memikirkan cash flow sampai profit and loss. Poin yang ketiga yaitu pada dekade Indonesia 2030 atau The Great Realization Indonesia Decade, untuk semua bidang ke depannya tidak hanya menonjolkan quantity saja, tetapi quality harus tetap diseimbangkan. Karena pada awal sebelum tahun 2020, yang dikejar hanya quantity, seperti perbankan yang dikejar hanya realisasi kredit maupun dana pihak ketiga, namun tidak memikirkan quality-nya. Oleh karena itu, untuk menghadapi post-normal, maka supervisor harus mengambil kesempatan untuk memberikan ide yang kreatif, dapat diterapkan dan solutif. Untuk materi kedua, dengan judul Komunikasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan di Era COVID-19 yang dibawakan oleh Bapak Junanto Hardiawan, selaku Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Rangkuman terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian yang telah dirasakan secara global, di mana permintaan dan suplai sangat menurun. Dalam hal ini, maka kebijakan ekonomi dalam rangka peningkatan stimulus dan krisis prevention sangat diperlukan agar dapat merangsang pertumbuhan perekonomian kembali. Poin yang kedua, dengan adanya COVID-19 seperti saat ini, di mana produksi, konsumsi, dan investasi menurun, maka sebagai seorang supervisor harus tetap optimis dengan berbekal pada SEAL sebagai solusinya. Poin ketiga, tren perilaku saat ini semakin digital, di mana COVID-19 mengakselerasi adopsi customer dan merchant di berbagai sektor, khususnya perdagangan online dan digital payment. Poin yang keempat, komunikasi adalah sebuah instrumen kebijakan di mana efektivitas kebijakan moneter dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif, terlebih lagi dalam kondisi meningkatnya ketidakpastian. Poin kelima, dalam kondisi yang sedang krisis seperti saat ini, selain adanya bahaya atau danger, tetapi juga ada kesempatan atau opportunity. Sehingga komunikasi dalam kondisi krisis, maka kredibilitas dan reputasi perusahaan sangat ditentukan oleh bagaimana persepsi dan respek kita pada situasi krisis. Kesimpulan atas kedua materi di atas dapat kami sampaikan sebagai berikut. Poin pertama, untuk menjadi seorang supervisor, maka harus mempunyai kemampuan SEAL dan PIPM. Oleh karena itu, menjadi seorang supervisor tidak hanya menguasai manajemen saja, tetapi juga harus menguasai leadership. Poin kedua, dalam rangka pemulihan ekonomi, seorang supervisor harus tetap optimis dengan berbekal SEAL, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Demikian rangkuman dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.